Prabowo 2 periode nggak nih, Kang Mas? Nggak. Ini dia nih. Kenapa, Kang Mas? Cukup 1 periode untuk menyiapkan pemimpin lagi. Apakah Gibran, AHY? Nggak mungkin lah. Yang mana yang nggak mungkin? Gibran atau AHY? Dua-duanya. Nggak mungkin. Ponakan Prabowo kan jauh lebih hebat. Kayak misalnya Mbak Sarah, Ya, Mas Mbak Sarah, Budi, kan bukan kacang-kacang itu anak-anak itu. Oh. Ya kan? Itulah. Mas Budi, Mbak Sarah Ya. pernah jadi anggota DPR. Ya. Sekarang jadi anggota DPR lagi. Ya, Mbak. Ya. Ya kan? Sekolahnya di luar negeri. Ya. Pengusaha sukses. Ya. Dia sekolah bisnis, udah dicoba di usahanya. Nah, Pak Ahy sekolah bisnis nggak pernah di usahanya, langsung jadi ketua umum Demokrat aja, terus tahu-tahu berkoalisi jadi menteri. Oh. Di mana pengalamannya, mencoba ilmunya di mana Ya dia? itulah circle bagus, karir bagus. Nggak mencoba ilmu yang dia sekolah di mana? Dia kan sekolahnya bisnis Ya. kalau nggak salah kan. Ya. Dan dia mencoba ilmunya dikatakan berhasil di mana? Kalau Mbak Sarah jelas Bikin usaha. maju, ya kan? Mas Budi Ya. maju, Mas Budi Jiwandono. Kalau AHY, ya kalau dibilang dicoba di partainya pun belum berhasil. Malah turun urutan 8. Ya kan? Iya. Bener nggak? Bener sih, Kang Mas. Ya kan? Iya. Ya kan? Jadi gubernur nggak jadi. Ya. Ya kan? Jalur cepat lah menteri ini kan. Kalau Gibran udahlah, dia habis sekolah di Singapura terus usaha catering, nggak tahu cateringnya maju apa nggak sampai sekarang. Iya. Belum tahu kan? Kalau tempat nikahan sih laku sih, Kang Mas. Laku ya. Laku, Kang Mas. Laku kan? Pernah saya tanya tuh Kang Mas, full setahun. Full setahun. Ya nggak tahu ya, full mah kan bisa di fullin ya. Masalah beneran. Kalau Mbak Sarah, Kalau ini kan Kang Mas Mas tahu. Budi Jiwandono, Kang Mas tahu nih. udah diuji gitu loh. Iya, Di iya, luar iya. pemerintahan aja ini seorang pembisnis yang berhasil. Berarti yang menariknya di 2029 adalah rata-rata yang maju adalah di pilkada maupun di pileg maupun di pilpres adalah anak-anak muda. Saya yakin itu. Lebih banyak mayoritas, lebih banyak lagi. Harus lebih banyak. Berarti anak kita muda. bisa bilang 2024 adalah turn point dari era baru politik. Benar. Harus anak muda-muda harus lebih banyak yang maju. Ada Mas Budi, Mbak Sarah, Mbak Sarah, bisa Mas Mbak Budi, Puan, Mbak Puan. masih muda juga. Mbak Puan masih muda. Di politik tuh hitungannya masih muda di politik. Mbak Puan baru 50. Iya, di politik tuh hitungannya masih muda. Masih muda dan dia bisa jadi capres nanti. Karena di politik itu hitungan tua di politik tuh berapa sih Kang Mas? 70. Nggak ada lah. Biden aja 81. Berarti 80-an tuh baru dibilang Nggak ada dalam politik itu tua atau muda. maksudnya untuk ukuran ini anak muda nih maju nih. Tua dan muda itu Generasi aja. generasi. Umur Oh. aja catatan di KTP aja. Oh, masalah generasi. Berarti Mbak Puan pun hitungannya masih muda lah untuk Masih bersaing. muda. Pak Prabowo juga masih muda. Oh, Pak Prabowo juga masih muda. Semangatnya. Oh, semangat. Politik itu kan dari semangat. Kecoh nih. Ya nggak dari semangatnya. Iya. Semangat pembaharuannya. Iya. Bukan perubahan. Pembaharuan. Gitu. Gibran gigit jari, ex-petinggi Gerindra yakin Prabowo tak usung anak Jokowi di 2029. Cukup 1 periode. Dilansir dari suara.com. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 sampai 2029. Namun sengketa Pilpres sendiri masih bergulir panas di Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, sejumlah ahli dan praktisi telah sibuk memetakan kondisi politik Indonesia pada tahun 2029 nanti. Salah satunya mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Payuono, sebagaimana dilihat di akun TikTok @madeloli78 dalam podcast bertajuk Meet the Politician tersebut, pembicara awalnya menanyakan kemungkinan Prabowo untuk memerintah selama 2 periode. Payuono langsung menepis kemungkinan tersebut. Enggak, cukup 1 periode untuk menyiapkan pemimpin lagi. Tegasnya kembali, seperti dikutip pada Senin 15 April 2024. Jawaban ini memicu pertanyaan lanjutan. Apakah Gibran, AHY? Tentu maksudnya adalah apakah nama-nama tersebut yang akan dipersiapkan Prabowo untuk menjadi penerus kepemimpinannya 5 tahun mendatang. Namun, lagi-lagi Puyoono menepis dan malah menyebutkan nama lain yang dinilai akan diusung Prabowo. Enggak mungkin lah, tutur Puyoono. Yang mana yang nggak mungkin? Gibran apa AHY? Tanya pembawa acara. Dua-duanya nggak mungkin. Jawab Puyoono kembali. Kemenangan Prabowo kan jauh lebih hebat.
Kayak misalnya Mbak Saras, Mas Budi, kan bukan kacang-kacang anak-anak itu. Yang dimaksud Puyono adalah dua keponakan Prabowo yang turut terjun ke dunia politik, yakni Rahayu Saraswati dan Budi Satrio Jiwandono. Mas Budi, Mbak Sarah, pernah jadi anggota DPR, sekarang jadi anggota DPR lagi. Sekolahnya di luar negeri, pengusaha sukses. Di sekolah bisnis sudah dicoba, di usahanya jelas Puyono. Puyono lalu membandingkan pengalaman tersebut dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menurutnya belum pernah mengaplikasikan ilmunya sepanjang bersekolah. Jadi Ketua Umum Demokrat saja terus tahu-tahu berkoalisi jadi menteri, sindir Puyono. Belum lagi dengan nasib politik Partai Demokrat yang semakin menurun jumlah perolehan suaranya hingga kegagalan AHY saat ikut Pilgub DKI Jakarta 2017. Puyono juga meragukan kemampuan berbisnis Gibran karena itulah menurutnya memang lebih berpengalaman kedua keponakan Prabowo sehingga lebih banyak untuk diusung di Pilpres 2029 mendatang.